Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PIP Channel. Di video kali ini saya akan coba menceritakan secara garis besar terbentuknya outlet Jolly es krim, baik itu dalam penentuan lokasi, modal usaha maupun tantangan-tantangan yang dihadapi sebelum outlet Jolly es krim ini berdiri. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa berkembang. Dari bisnis kami sebelumnya, yaitu di Purnama Es Krim. Nah, di mana Purnama Es Krim ini merupakan suatu bidang bisnis bergerak di supplier, terutama di mesin, bahan baku maupun peralatan untuk usaha es krim itu sendiri. Nah, teman-teman semua, di sini kami tertantang untuk membuat satu outlet dengan budget yang cukup minim sekali, teman-teman semua. Nah, hal pertama yang kami lakukan dalam mewujudkan satu outlet es krim itu sendiri adalah penentuan lokasi dari usaha ini, karena menurut kami lokasi merupakan hal yang sangat vital dalam penentuan apakah bisnis es krim itu bisa berkembang atau tidak. Nah, di sini pada penentuan lokasi tersebut, akhirnya kami menemukan satu tempat wisata yang cukup ramai di daerah Yogyakarta, tepatnya di daerah Gunung Kidul, yaitu daerah kawasan wisata HH Skyview. Nah, kami memilih untuk mendirikan tempat outlet Jolly es krim di area parkir, di mana kami berpikir bahwa area parkir ini merupakan satu area yang cukup bisa diandalkan untuk menjaring pembeli es krim itu sendiri. Oke, teman-teman semua, jadi menentukan sebuah lokasi dalam usaha soft es krim itu adalah hal yang sangat penting sekali, dan ini pun kami lakukan dengan berbagai macam riset pasar di sana, di mana kami harus tahu untuk jumlah pengunjung rata-rata tiap harinya dan hari-hari apa saja yang memungkinkan pengunjung itu ramai. Nah, setelah data-data itu ada, nah kami memutuskan untuk membuat outlet itu di daerah HH Skyview ini, teman-teman semua. Oke, nah setelah lokasi sudah kami temukan, akhirnya kami memutuskan untuk menghitung kalkulasi dalam pembuatan outlet Jolly es krim ini, terutama untuk modal usahanya. Nah, di sini kami hanya menyewa satu bidang tanah yang cukup murah. Nah, jadi kami harus mengkalkulasikan untuk mendirikan bangunan dan peralatan yang kami pakai untuk bisnis es krim ini, teman-teman. Saat itu kami estimasikan untuk budget mendirikan outlet ini tidak lebih dari 25 juta rupiah. Oke, teman-teman semua, sebenarnya untuk mendirikan outlet ini ataupun teman-teman ingin mendirikan outlet es krim tersebut, memang harus dipikirkan untuk budget yang teman-teman punya dan tidak menjadi suatu hambatan apabila modal usaha itu minim sekali. Nah, di sini dengan budget yang kami estimasi 25 juta, bagaimana kita bisa mendirikan bangunan, mendapatkan mesin es krim dan showcase untuk hard es krimnya sendiri. Nah, dengan hal ini kami bisa mengurangi budget dengan cara membeli terutama peralatan-peralatan untuk es krimnya sendiri adalah dengan peralatan yang bekas, teman-teman semua, atau second ya, terutama untuk mesin
sop es krimnya dan showcase untuk hard es krimnya. Dan dimana showcase ini kami memakai showcase yang ataupun freezer yang bekas kami modifikasi atau custom dengan membuat bin-bin untuk hard es krimnya itu sendiri. Dan untuk bangunan ini estimasinya lebih kurang di kisaran 7-8 juta rupiah. Mungkin di video selanjutnya saya akan lebih memfokuskan untuk membuat video modal usaha dalam mendirikan outlet Jolly Es Krim ini agar bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, setelah penentuan lokasi dan modal usaha sudah kami tentukan, akhirnya kami mendirikan outlet ini lebih kurang 2 minggu dan mengumpulkan berbagai macam keperluan ataupun peralatan yang kami butuhkan. Itu estimasinya lebih kurang 2 minggu juga teman-teman semua. Nah, dalam mendirikan outlet ini tantangan yang terberat menurut saya itu adalah masalah sumber listrik yang akan kami gunakan. Sempat terpikirkan untuk memakai genset dan apakah memakai listrik dari sumber PLN itu sendiri. Nah, dalam hitungan-hitungan bisnis yang sudah kami lakukan, bahwa perhitungan dalam memakai sumber listrik PLN intinya lebih murah dalam segi operasional. Nah, karena rata-rata dalam 8 ataupun 10 jam mesin ini berjalan itu hanya menggunakan estimasi pemakaian listrik per minggu di kisaran 50-70 ribu rupiah. Dan efisiensi dari segi suara supaya tidak terganggu dan sebagainya, akhirnya kami memutuskan untuk memakai sumber PLN sebagai listrik yang ada di outlet Jolly Es Krim. Nah, tantangan yang cukup berat yaitu kami harus menunggu waktu yang cukup lama sampai listrik terpasang di outlet ini teman-teman semua. Oke teman-teman semua, jadi dalam menentukan suatu outlet es krim itu sendiri dan mempelajari pangsa pasar yang ada di sana, kami memang berekspektasi untuk target per hari itu adalah minimal 100 waffle yang harus keluar tiap hari teman-teman semua. Nah, di mana kami mempelajari bahwa untuk pengunjung di kawasan daerah wisata ini bisa mencapai 2.000 sampai 3.000 pengunjung per harinya. Nah, dengan ekspektasi yang kita ambil 5 sampai 10% dari pengunjung tersebut, hal ini sudah memberikan suatu ekspektasi target yang sudah kami tentukan teman-teman semua. Nah, salah satu strategi yang kami gunakan adalah kami menggunakan 2 macam varian penjualan, yaitu soft es krim dan hard es krim. Kenapa kami menggabungkan 2 karakter ini? Secara visual, hal ini akan menarik para pengunjung untuk melihat bahwa varian dari es krim itu sendiri sangat beragam dan membuat minat pembeli itu semakin tinggi teman-teman semua. Dan untuk menu-menu dari es krim ini adalah memang variatif dari kami sendiri, dan dimana baik itu berupa bahan baku ataupun resep ataupun ide hard es krim ini kami kembangkan untuk bisa menjadi satu percontohan bagi para pengunjung untuk siapa saja yang bisa mendirikan gerai es krim itu sendiri teman-teman semua. Teman-teman semua, jadi dalam menentukan sebuah menu dari varian yang akan kita jual itu juga merupakan suatu penentu. Nah, dimana kami hanya memakai satu harga untuk soft es krim dan satu harga di hard es krimnya itu sendiri. Hal ini memudahkan dari segi harga maupun pilihan yang tidak
beragam kepada pembeli, sehingga memudahkan antara pembeli maupun kami sendiri untuk menyajikan es krim itu sendiri, teman-teman semua. Nah, setelah dari launching pertama yang kami sudah lakukan, dan alhamdulillah untuk ekspektasi target kami di hari pertama itu lebih kurang 240 waffle terjual, dan ini merupakan target yang melebihi dari apa yang kami sudah tentukan. Tapi hal ini bisa dilakukan karena untuk mendirikan outlet es krim ini sendiri ya memang membutuhkan suatu tantangan yang cukup berat ya, dan dimana untuk lokasi yang harus ditentukan itu benar-benar harus dipelajari sebaik mungkin, sehingga satu ekspektasi ataupun suatu pasar yang memang menjadi target kita itu sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, teman-teman semua. Oke, teman-teman semua. Nah, jadi dalam hal membuat sebuah outlet es krim itu, hal yang teman-teman harus benar-benar perhatikan adalah lokasi. Nah, jadi kami sendiri pun dalam penentuan Jolly es krim ini ya cukup tertantang bahwa pemilihan lokasi ini adalah hal yang sangat-sangat penting sekali. Karena menurut kami untuk modal usaha dalam membuat outlet es krim tersebut tergantung dari berapa budgetin yang kita akan alokasikan ke outlet tersebut, teman-teman semua. Karena semuanya baik itu berupa mesin ataupun di sini kami memakai showcase untuk hard es krim. Nah, kami melakukan seminimalisir mungkin budgetin tersebut, walaupun kami memakai peralatan-peralatan yang tidak baru, teman-teman semua. Karena hal yang utama adalah bagaimana outlet ini bisa terbentuk dengan satu modal usaha yang sangat minim. Seperti itu yang kami lakukan, teman-teman semua. Dan video ini semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin mendirikan outlet es krim, bahwa jangan pernah mundur seandainya kita berekspektasi ataupun berpikir bahwa modal besar itu menjadi sebuah hambatan untuk mendirikan es krim ataupun outlet es krim itu sendiri, teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, sekian dulu video dari saya tentang berdirinya outlet Jolly es krim ini. Dan outlet ini memang kami rencanakan sebagai suatu outlet percontohan buat teman-teman yang ingin berdiskusi tentang outlet yang ingin teman-teman bangun. Dan kalaupun teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WA saya langsung ataupun komen di bawah video ini, teman-teman semua. Dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Dan saya berdoa semoga teman-teman yang ingin mempunyai outlet es krim bisa tercapai dengan segera. Dan intinya dalam pembuatan outlet es krim merupakan suatu hal yang cukup mudah ya, teman-teman. Yang pada intinya, sekali lagi saya ulangi, bahwa dalam mendirikan outlet es krim itu sendiri, hal yang utama yang teman-teman lakukan adalah carilah lokasi yang benar-benar strategis untuk outlet tersebut. Oke, teman-teman semua, mungkin
Seperti itu untuk video dalam secara garis besar ya untuk mendirikan Jolly Es Krim ini. Kita ketemu mungkin di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.